Kasus Agus Salim terkait dugaan penyelewengan uang donasi belum menemukan titik terang. Namun di tengah polemik yang masih bergulir, Agus kembali mencuri perhatian dengan rencana ambisiusnya untuk membuat vlog perjalanan ke 60 negara. Rencana tersebut kabarnya digagas oleh seorang sosok bernama Ibu Sisi yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Agus dan bahkan memberikan fasilitas apartemen mewah untuknya. Pengumuman ini sontak menuai reaksi beragam dari publik. Banyak yang mempertanyakan bagaimana Agus bisa merencanakan perjalanan mewah tersebut di saat ia masih menghadapi tuduhan serius terkait uang donasi. Tidak hanya netizen, aktris Emma Waroka juga ikut mengomentari langkah kontroversial Agus. Dalam sebuah unggahan di media sosialnya, Emma menyinggung rencana tersebut dengan nada tajam. Lantas, seperti apa tanggapan Agus dan Ibu Sisi dalam menyikapi sindiran Emma Waroka? Suri dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Ih, mau dong. Terus nanti kalau aku jalannya gimana nih? Kalau Agus ikut nanti kan ada kursi roda yang model otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan itu gitu. Kita bertiga sama Elmi. Bener-bener. Kita sambil nge-vlog ya kan? Yoi. Nguploadnya di dunia di setiap negara. Bener. Kan, Gus? Betul. Kayaknya itu seru deh buat vlog-vlog kayak gitu ya kan? Ya. Bertahap ya, Gus ya. Kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, nanti baru kita atur rencana tersebut ke depan. Iya, Agus seneng banget sekarang. Agus seneng banget gitu kan. Ngep. Walah, Bu Sisi mau ngajakin Agus jalan-jalan ke 60 negara. Mamski Emma Waroka, catat ya, tanggal berapa ini? Jumat, Januari tanggal 3. Agus diajak jalan-jalan. Bobo dulu, Gus, biar mimpi. Agus diajak jalan-jalan oleh Ibu Sisi ya. Aduh, sampai nyesek gua dengernya. Ini Ibu Sisi, ku catat tanggal 3 Januari jam 11.28 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Viti nih aku simpan ngajak Agus jalan-jalan keliling dunia bertiga sama istrinya juga. Wawa kagak diajak. Semua itu berawal dari mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak hidup. Rencana Agus Salim untuk membuat vlog perjalanan ke 60 negara terus menjadi perbincangan hangat. Meskipun masih dalam tahap wacana, keinginan tersebut justru menuai reaksi keras dari netizen. Banyak yang menilai rencana tersebut terlalu ambisius dan terkesan vulgar, terutama di tengah polemik terkait kasus uang donasi yang belum selesai. Netizen pun ramai-ramai mengkritik Agus, menyebut bahwa angan-angannya ini tidak realistis dan tidak peka terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Menanggapi semakin ramainya perbincangan publik, Agus Salim bersama Ibu Sisi akhirnya memberikan klarifikasi. Dengan ini, Agus dan Ibu Sisi mencoba meluruskan maksud dibalik rencana perjalanan ke 60 negara yang belakangan menjadi sorotan. Sebenarnya itu cita-cita pribadi saya sendiri. Saya itu sebenarnya dari sejak lama ingin keliling dunia, karena saya pikir dengan keliling dunia banyak hal yang saya lihat gitu ya. Jadi membuka pikiran dan hati juga gitu ya. Menurut saya itu suatu, mumpung diberi kehidupan di dunia, saya manfaatkan gitu sebaik mungkin gitu. Ya untuk kepentingan saya juga, nanti juga dari rencana keliling dunia itu saya bisa mendapatkan banyak hal dan itu bisa saya jadikan sebuah buku dan saya kontribusikan buat masyarakat Indonesia gitu. Itu sebenarnya jadi cita-cita pribadi ya. Tapi karena ada Agus dan kayaknya Agus kasihan ya selama 4 bulan ini mengalami hal yang benar-benar membuat dia sulit bergerak ya, bukan soal sulit bergerak secara fisik karena tersiram air keras, tapi karena ada hujatan dari publik yang sebenarnya publik juga tidak mengetahui dengan pasti apa sih persoalannya gitu. Karena publik itu membacanya Agus ini dianggap istilahnya durhaka terhadap orang yang telah membantu, padahal kalau menurut analisis
akademik saya ya, sebagai intelektual bela negara tadi, saya membacanya apa yang dilakukan oleh pihak Novi itu telah menyalahi aturan hukum. Jadi Agus ini di posisi hukum yang benar gitu. Makanya saya 100% ngedukung Agus gitu. Nah, jadi akhirnya saya berinisiatif, apa saya gabungkan aja rencana saya pribadi itu dengan coba ngajak Agus jalan-jalan juga deh, biar Agus tuh bisa mendengarkan hal-hal yang berbeda lagi. Suasana hawa itu kan sebenarnya juga kan berbeda, begitu kita pindah tempat kan itu berbeda lagi gitu yang dirasakan. Nanti kita juga di sana bercerita gitu loh. Jadi saya pikir sebenarnya keliling dunianya juga bukan keliling dunia mewah ya. Jadi kita dari satu negara ke negara lain menggunakan transportasi yang identik dengan khas dari transportasi wilayah tersebut gitu. Jadi biar bisa banyak merasakan transportasi, jenis transportasi gitu. Pengen itu aja supaya mengisi waktu Agus nanti pada akhirnya mungkin kita jadi merencanakan suatu usaha ya Gus ya, nggak tahu apakah usaha pariwisata untuk internasional gitu, karena kebetulan adik saya juga handle itu gitu kan. Itu sih sebenarnya lebih ke situ gitu. Kan sebenarnya orang berhak ya mau menyampaikan ingin melakukan apapun ya, pastinya didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu. Kemarin di Kementerian Sosial itu ya, saya kan ikut hadir di sana ya. Saya udah menekankan kepada Bapak Menteri, bahkan 2 kali ya, saya menyampaikan aspirasi yang pertama terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yayasan ke Agus ya. Gimanapun Agus ini kan adalah salah satu anak bangsa. Dia memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan itu ternyata tidak terjadi. Justru Agus jadi korban kan. Itu satu. Yang kedua, sebelum acara kami pertemuan itu selesai, saya menekankan kepada Bapak Menteri untuk agar kehadiran Novi ke Kementerian Sosial dan kehadiran Agus ke Kementerian Sosial itu ada dampak baiknya. Jadi lebih baik tidak usah dibawa ke pengadilan, karena secara hukum kasat mata aja udah terbaca, secara hukum Agus benar gitu. Jadi harapan saya kemarin sebenarnya sebelum akhir tahun 2024 itu damai harusnya sudah terwujud gitu loh dari kedua pihak. Apa sih beratnya memberikan hak Agus, toh dana yang sebesar 1,3 itu tadinya ada di dalam rekeningnya Agus gitu loh, dan berpindah ke sana gitu. Jadi kembalikan saja, karena gimana pun ijab kabulnya tadi di awal itu kan untuk Agus gitu loh. Jadi ya sejatinya tidak bisa diberikan kepada yang lain kalau yang pemiliknya tidak rela gitu kan. Kalau misalnya mau membantu pihak lain A, B, C, D, E, ya silakan aja open donasi A, open donasi B. Nanti kita lihat aja nilai nominal yang masuk ke masing-masing orang yang dibukakan ijab kabulnya itu gitu. Jadi kan mungkin ijab kabul Agus kemarin mencapai jumlah yang tertentu itu diakibatkan memang apa yang dialami Agus itu sesuatu yang tragis gitu loh. Dan sayangnya masyarakat di sini membacanya Agus yang dianggap istilahnya durhaka terhadap orang yang telah membantu, padahal yang membantu boleh saja punya niat baik untuk membantu, tapi kalau tidak dilandasi dengan kebijaksanaan, ya dampaknya orang lain jadi korban atau yang dibantu jadi korban. Ya ini kita lihat sekarang Agus.